Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahifana ahadun abar fi qawlina minhu wa la na'ami. Ya Rabbi sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya li wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqdahami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Jamaah Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat istiqamah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut yang telah Allah berikan pada kita, menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bertemu lagi pada pertemuan kita kali ini setelah pas bulan kemarin saya enggak hadir, mohon maaf sebelumnya.
Pas lagi kemana itu Pak? Ke Lumajang. Pas lagi ke Lumajang ke Semeru. Jadi mohon maaf Pak, pas pertemuan bulan kemarin saya tidak bisa hadir. Namun mudah-mudahan kita terus dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjutkan kembali kajian kitab pada pagi hari ini, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar, ya, kitab Daqaiqul Akhbar yang menjelaskan dan menerangkan tentang peristiwa dari mulai nur Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proses penciptaan manusia, sampai kemudian proses di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh manusia, keadaan ruh manusia, pertanyaan malaikat munkar nakir, proses perhisaban, sampai kemudian bagaimana situasi yaumul akhirah, padang mahsyar, yaumul mizan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran daripada kondisi-kondisi kemuliaannya syurga dan kondisi di mana siksaan api neraka. Mudah-mudahan akan menjadi ibrah untuk kita semuanya, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah sampai bab yang pertama tentang penciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua makhluk manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai keringatnya Rasulullah, dari mulai keringat yang keluar dari dahinya, dari telinganya, dari kedua matanya, sampai mata kakinya, semuanya menjadi awal proses penciptaan manusia. Dan pagi hari ini kita lanjutkan al-babu tsani fi khalqi Adam. Bab yang kedua yang menjelaskan tentang proses penciptaan dan kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi khalqi Adam, utawi iki kubab ing dalam nerangaken bab kang kaping lorone nerangaken ciptaane Nabi Adam alaihi salam. Qala sampun ngendika sapa Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridhoni sapa Allah taala Gusti Allah taala nuhuma saking Ibnu lan Abbas. Khalaqa sampun dadikaken sapa Allah taala Gusti Allah taala jasad Adam ing jasad Nabi Adam alaihi salam min aqalimi dzatiyah, dari berbagai macam zat. Allah menciptakan, yang diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari berbagai macam zat, tanah yang berada di muka bumi ini. Makanya kenapa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya rupa. Ahsanul makhluqat, makhluk yang paling baik. Karena manusia ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ciptakan min tin, daripada tanah. Tanah yang bagaimana? Yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang sempurna. Sehingga pernah ada seorang peneliti ahli pertanahan, geologi, ahli ilmu tentang bumi, tentang pertanahan, bahwa manusia Allah ciptakan dari tanah. Tanah apa yang bisa menjadi manusia, yang ia bisa bergerak, yang di dalam tubuhnya ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada denyut nadi, ada darah, dan berbagai macam yang Allah ciptakan sebagaimana adanya manusia. Dicari tanah kan macam-macam jenisnya, ada ribuan tanah. Kalau kita kan taunya tanah liat, tanah lempung, tanah merah.
Dulu zaman dulu kita masih anak-anak main tanah lempung, dibikin orang-orangan. Dibikin orang-orang cuman jadi orang-orangan doang, nggak jadi orang. Maka disebut orang-orangan, nggak bisa jadi orang. Sampai ribuan tanah yang ditelitinya, ternyata pada akhirnya dia menemukan bukan persoalan tanahnya, tetapi ada zat yang maha luhur, yang maha hebat, yang maha berkuasa, yang menciptakan tanah tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan tanah tersebut menjadi manusia, sampai pada satu kesimpulan bahwa dialah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gara-gara persoalan nyari tanah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Kadang-kadang hidayah begitu. Hidayah datang, ada yang sekelibat datang. Hidayah datang berdasarkan proses penelitian. Hidayah datang berdasarkan dialog. Hidayah datang berdasarkan peristiwa. Semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibni Abbas? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala min aqalimid dunya, menciptakan Nabi Adam alaihissalam min aqalimid dunya, dari berbagai macam lapisan tanah yang ada di dunia ini. Farasuhu min turabil Ka'bah. Ibnu Abbas meriwayatkan, farasuhu, mangka kepalanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan min turabil Ka'bah, dari tanah yang ada di Ka'bah. Wa sadruhu min aqtaril ardi, dan dadanya daripada tanah-tanah yang ada di muka bumi ini. Wa batnuhu min turabil Hindi, dan perutnya min turabil Hindi, daripada tanahnya India. Jadi ini perut kita ada campuran perut India. Wa yadahu min turabi al-masyriq, tangannya daripada tanah masyriq. Indonesia negeri yang timur, tangan kita nih. Wa rijlahu min turabil maghrib, dan kakinya dari dunia sebelah barat. Wa fi riwayatin ukhra qala Wahab bin Munabbah, tapi dalam riwayat yang lain Wahab bin Munabbah ia meriwayatkan khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam minal ardina as-sab'. Wahab bin Munabbah meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam dari lapisan bumi yang 7. Ini demikian dahsyatnya berarti ini. Jadi manusia ini ciptakan gak sembarangan, tidak sembarangan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah yang menjadi pengatur, pengelola, pemelihara, pemimpin, penguasa di muka bumi ini. Jadi kalau sekarang ada yang jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi ruasa, itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para nabi dalam babul awal, memerintahkan para nabi untuk melihat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para nabi dan makhluk yang semuanya saat itu masih belum berupa ruh, melihat ra's sunuri Muhammad,
melihat kepalanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara khalifatan wa ru'usan. Maka gara-gara melihat kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi pemimpin. Jadi semua dari yang jadi pedagang, yang jadi penulis, itu yang suka nulis itu karena melihat jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi Muhammad daripada ujung jarinya. Jadi penulis itu kalau dia nulis enak aja. Padahal kita juga bisa nulis, tapi kenapa kita nggak nulis? Penulis itu karena melihat. Ada penjahit, ada pedagang, semuanya daripada apa yang ada dalam nur Nabi Muhammad SAW, dari mulai ujung rambut, kepala, alis, jabah, jidat kita, bulu mata, pipi, hidung, semuanya sampai mata kaki, sampai melihat kaki jari saja, maka itu sudah ada. Ya, yang cuman ngelihatnya telapak kaki, maka dia jadi pengembara. Kelayaban mulu, nggak pernah ada di rumah. Pengennya kelayaban mulu. Ya. Ada orang yang tidak melihat sama sekali bahkan bayangannya Rasulullah SAW, maka itulah yang kemudian dia fasara kuffaran, Yahudiyan wa Nasraniyan. Dia yang kemudian jadi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika pada proses mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab pertama ini yang terakhir, saya bacakan sedikit. Wala yahruku ahadun minal kuffar ala surati aslihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membakar mereka orang-orang kafir ini di neraka dengan rupanya manusia. Karena dalam rupa manusia inilah rupa yang sempurna. Walakin baddalallahu taala, Allah mengganti dulu rupanya bi suratil khinzir, dengan suratul khinzir, dengan rupa babi, celeng. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yahrukun nar, api neraka baru membakarnya. Jadi memang manusia makhluk yang sempurna, yang dijaga kesempurnaannya. Begitu Allah sampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan satu makhluk may yufsidu fiha, orang yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan akan melakukan pertumpahan darah, ribut aja, merusak alam, membabat hutan, menggali bumi, merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala alam dunia ini, dan melakukan pertumpahan darah, saling menumpas, saling menyakiti, saling menumpahkan darah di antara mereka. Kata malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Di bab ini akan dijelaskan bagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dari kepalanya dari negeri apa, dari tanah mana. Wahab bin Munabbah meriwayatkan, khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam minal aradina sab'i, daripada 7 lapis tanah. Fara'suhu minal ardil ula, fara'suhu minal ardil ula, maka kepalanya daripada lapis tanah yang pertama. Wa unukuhu minal ardi tsaniyah,
lehernya dari lapis tanah yang kedua. Wa sadruhu min ats-tsalitsah, dan dadanya dari lapis tanah yang ketiga. Wa yadahu min ar-rabi'ah, dan kedua tangannya lapis tanah yang keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu min al-khamisah, dan punggung serta perutnya dari lapis tanah yang kelima. Wa fakhidahu wa ajzuhu min as-sadisah, pinggang dan pahanya ini daripada langit, daripada tanah, lapis tanah yang keenam. Wa siyaqahu min as-sabi'ah, dan pergelangan pangkal kakinya, yaitu kakinya dari lapis tanah yang ketujuh. Makanya kuat dia nahan badan kita. Bayangin ya, subhanallah, nggak kebayang. Jadi kalau kita nggak ngaji kitab Daqil Akhbar, kita nggak tahu proses penciptaan Adam seperti apa, kondisi keadaan manusia di awal penciptaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, nanti bagaimana otak mengalir, ruh mengalir dari mulai otak, berapa lama berputar di otak kita sampai terus mengalir sampai ujung kaki kita. Wa fi riwayatin ukhra wa qala Ibnu Abbas, namun Ibnu Abbas meriwayatkan riwayat yang lainnya, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, farasuhu min turabi baitil muqaddas, Baitul Maqdis, kepalanya daripada turabi Baitul Maqdis, dari tanah Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina. Makanya orang Palestina pintar-pintar, cerdas. Ini kalau nggak cerdas sudah habis Palestina, dihantam terus sama Israel. Kalau akal mereka nggak banyak, kecerdasan mereka nggak ada, teknologi mereka nggak kuat, udah habis Palestina. Baitul Maqdis sudah habis, pontang-panting, hancur lebur. Tapi mereka Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Farasuhu min turabi Baitul Maqdis muqaddas wa wajhuhu min turabil jannah. Masya Allah, wajahnya Pak nih, ini wajah kita, karena kita keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, meskipun beda-beda ya. Saya perhatiin nih satu, semuanya nggak ada yang sama mukanya. Mukanya nggak ada yang sama ya. Jangankan kita, istilahnya beda emak beda bapak, yang satu mas satu bapaknya, kadang-kadang anak-anak kita nggak ada yang sama mukanya. Cuman katanya mirip-mirip doang, katanya mirip-mirip doang, tapi sebenarnya nggak sama. Mirip-mirip doang, ih mirip ibunya nih, ih mirip bapaknya, mirip doang tapi nggak sama ya. Wa wajhuhu min turabil jannah, wajahnya Nabi Adam alaihissalam daripada tanah surga. Subhanallah, kalau wajah Nabi Adam daripada tanah surga, maka muka kita juga dari tanah surga, karena kita keturunan Adam. Coba nanti iseng-iseng nih cari kita keturunan Nabi Adam yang keberapa. Keturunan Nabi Adam yang keberapa kita? Dari mana jalurnya? Pasti ketemu Pak di Adam Pak, pasti. Ya, kita nih pasti nih, ini kita pasti silsilah kita akan ketemu di Nabi Adam. Mungkin ada yang ketemu di Nabi Yusuf, ya. Ada yang ketemu di Nabi Ishak, ada yang ketemu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang ketemu Nabi Musa, mungkin juga ada yang ketemu di Raja Namrus, ada ketemu sampai Firaun, ada ya. Cuman kita nggak tahu persoalannya, karena kita emang nggak nyari tahu juga. Kalau ada, pokoknya yang penting ada emak kita, bapak kita, ada kakek nenek kita, sampai buyut, selesai udah urusannya dah.
wa wajhuhu min turabi al-jannah wa udhunahu min turabi tursina. Kedua telinga kita dari tanah Tursina di Mesir. Seperti Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di Bukit Tursina di Mesir. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Semuanya yang Allah ciptakan buat kita, dari mulai muka sampai kaki kita, ini daripada tanah-tanah terbaik yang ada di muka bumi. Maka dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi hati-hati, thumma radadnahu asfala safilin, tetapi akan dikembalikan pada kehinaan manusia, asfala safilin, pada derajat yang paling rendah, aspal. Kita nyebutnya aspal kan, jalannya disebut apa itu? Aspal. Di mana aspal? Di bawah, dilindas motor, diinjek mobil, ya, bahkan diinjek binatang, bahkan kotoran juga ada di aspal. Udah aspal, safilin lagi, aspal yang paling bawah, kehinaan yang paling rendah. Tetapi illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali manusia tersebut beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak terhingga banyaknya. Wajabhatuhu min turabil Iraq, jabhah, jidat kita nih daripada tanah Irak. Jauh amat ya. Jidat kita dari Irak, Pak. Ya Allah. Wa asnanuhu min turabil Kautsar, gigi kita dari tanahnya Al-Kautsar, tanah haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigi kita. Wa yadahul yumna ma'al asabi'i min turabil Ka'bah, tangan kanan kita bersama jari-jarinya min turabil Ka'bah, daripada tanah Ka'bah. Wa yadahul yusra min turabi Faris, tangan kita yang kiri min turabi Faris, dari tanah Persia. Saya nggak bisa ngebayangin nih, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya, kudrahnya ini meramu manusia. Ini yang dikatakan kudratullah. Warijlahu ma'asaqihi min turabil Hindi, kedua kakinya dan pangkal kaki ini, kaki kita nih, dari tanah Hindia. Wa 'azmuhu min turabil jabal, tulang-tulang kita tulang Nabi Adam Allah ciptakan daripada tanah gunung, ya, daripada gunung keras. Angkat tulang keras, meskipun ada tulang
muda, tulang empuk. Wa auratuhu min turabi babilin, dan aurat kita ini, kemaluan kita, min turabi babil, daripada tanah Babilonia. Wa dharuhu min turabil Iraq, dan gigir kita, punggung kita, dari tanah Irak. Wa batnuhu min turabi Khurasan, perut Nabi Adam dari tanah Khurasan. Wa qalbuhu min turabi Firdaus, dan hatinya Nabi Adam alaihissalam dari tanah syurga Firdaus. Wa lisanuhu min turabi Taif, dan lisannya Nabi Adam dari tanah negeri Taif. Wa ainahu min turabil Haud, dan kedua mata Nabi Adam dari tanah Al-Haud, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lamma kana ra'suhu min Baitil Muqaddas sara mawdi'al aqli wal fatanah wan nutqi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepalanya Nabi Adam dari tanah Baitul Muqaddas, sara mawdi'al aqli wal fatanah wan nutqi, maka Allah menjadikan kepala ini mawdi'al aqli, tempatnya akal, wal fatanah, dan kecerdasan, wan nutq, pemikiran yang cukup kuat. Makanya kepala kita ini tempat berfikir. Orang bilang otaknya cerdas deh, pasti otaknya ada di kepala. Beda, otaknya udang. Otaknya bukan di kepala kalau otak udang itu. Ya, kalau kita lihat sejarah Einstein itu kan, seorang ilmuwan yang luar biasa. Ya, bagaimana sel otaknya rusak karena kecerdasan dipakai. Kalau kita mungkin sel-sel otaknya masih baik yang utuh, karena kita nggak banyak dipakai buat berpikir yang sangat keras. Einstein saja yang cerdas demikian dengan otaknya yang udah amburadul nih, jaringan-jaringan otaknya itu hanya dipakai sedikit saja daripada kemampuan kecerdasannya. Termasuk para ilmuwan muslim yang lainnya, ya, bagaimana Al-Khwarizmi, bagaimana Ibnu Sina, ya, bagaimana Ibnu Rushd, bagaimana Ibnu Battutah. Ketika Allah menciptakan kepalanya dari tanah Baitul Muqaddas, fasara mawdi'al aqli wal fatanah wan nutqi, kecerdasan, akal, pemikiran, ini adanya di kepala. Walamma kana udhunahu min turabi tursina sara wad'u istima'in nasihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinganya, kedua telinga Nabi Adam dari tanah Tursina, fasara mawdi'at istima' wan nasihah, maka dia menjadi tempat untuk mendengarkan nasihat. Telinga menjadi tempat mendengar nasihat. Semestinya begitu. Lamma kana jabhatuhu minal Iraqi, ketika Allah ciptakan jidatnya dari tanah Irak, maka dia sarat mawdi'as sujud, maka
dia menjadi tempat sujud. Maka kenapa ketika sujud al-jabhah menjadi anggota sujud yang wajib kena tempat sujud? Ini tangan kita, jari-jari kita nih, dia ketika sujud min arkani sujud, min a'dha'i sujud, anggota sujud yang wajib kena tempat sujud jidat. Makanya ahsannya ketika kita sholat ini dinaikin, jangan diturun seperti ini ketika sholat, karena ini maudhi'as sujud, tempat sujud. Ya, wa haddur ra'si, batasnya rambut kita, termasuk ketika kita membersihkan, mengusap kepala. Ini haddur ra'si, ini membatir ra'si, tempat tumbuhnya rambut. Ya, mana tempat tumbuhnya rambut? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di samping, bisa di samping. Ya, jangan begitu wudu tempat tumbuhnya rambut, begitu mengusap kepala cuma di situ doang. Itu bukan tempat rambut, tapi jidat. Maka ketika sholat ini mesti terbuka. Jangan ada yang menghalangi tempat sujud. Masuk ketika kita pakai sorban nih Pak. Ya, kemudian kita sujud. Ini kan suka begini, ya, suka nutupin jidat kita. Kemudian kita sujud di sini. Sementara tempat sujud kita ini daripada karpet atau sejadah, maka ini bisa menghalangi sujud kita. Maka jangan sampai sorban yang kita pakai menghalangi sujud kita. Jadi tempat sujud langsung sampai ke tempat sujud yang menempel dengan tanah, dengan bumi, karpet atau sejadah. Jangan yang ada di badan kita menghalangi tempat sujud kita. Begitu Allah ciptakan jabha min turabi iraq fasara maudhi'as sujud, maka dia menjadi tempat sujud. Wa kana wajuhu min turabil jannah sara maudhi'al hasan waz zinah. Ketika Allah menciptakan wajahnya Nabi Adam daripada tanah syurga, sara maudhi'al hasani waz zinati, maka dia menjadi tempat al-hasan yang indah, wazina dan perhiasan. Makanya mukanya ganteng, mukanya cakep, nggak pernah dibilang wis tangannya ganteng banget. Pasti bilang ganteng, bilang cakep, bilang keren, wajah, karena dia maudhi al-hasan wazinati, tempat yang bagus dan tempat perhiasan. Orang dandan, wanita yang dandan, maka yang didandanin wilayah mukanya, berlapis-lapis tuh bahannya, ya, dari mulai cleaner, pembersih, habis cleaner ganti pelembab, tambah lagi lotion, tambah bedak tabur, tambah lagi bedak, macam-macam, belum tambah lagi bedak warna-warni. Muka kenapa yang lain kagak? Tapi jarang bapak-bapak yang melakukan itu nih. Nah, apa adanya aja. Tapi kalau perempuan perkakasnya, masya Allah, tabarakallah, modalnya juga kenceng buat ngerapihin, ya. Lapisannya 7 lapis bumi. Kenapa emang? Memang dia mau di'uzinati, tempatnya berhias. Ya. Orang jadi kelihatan, kalau dalam di make up, orang jadi kelihatan muda, orang jadi kelihatan tua, orang jadi kelihatan macam-macam. Mau di al-hasani wa zinah. Kenapa? Wa wajuhu min turabil jannah. Wajahnya daripada tanah syurga Nabi Adam alaihissalam. Walamma kanat asnanuhu minal kautsar sarat
maudhi'al halawah, ketika giginya daripada telaga Kautsar, maka dia menjadi maudhi'al halawah, tempatnya orang menjadi manis. Senyum kelihatan gigi, jadi kelihatan manis. Ya. Coba nih kita yang udah punya gigi, kemudian gigi atau copot senyum. Aduh, manisnya hilang. Ya. Jadi kempot. Beda sama bayi. Bayi kalau nggak ada gigi jadi manis itu. Ya. Jadi kita likaila la ya'lam ba'da ilmin syai', likailal umur, umurnya berkurang lama kembali seperti kejadian semulanya. Tadi nggak punya gigi, akhirnya nggak punya gigi lagi. Ya, biar punya gigi, kemudian giginya gigi tambah lagi, gigi baru. Begitu gigi baru, begitu makan ada yang nyangkut, pernahin lagi, copotin, sikat gigi di luar. Ya. Ini gigi ini maudhi'al halawah, maka senyum itu kelihatan manisnya ketika dia nampak giginya. Dari tanah Kautsar ini, walamma kanat yadahul yumna minal ka'bah fasara maudhi'ul barakah, ketika tangan ini dari tanah Ka'bah, maka dia menjadi tempat yang memberikan keberkahan, tempat berbagi, tempat memberi, tempat mengasihi. Waljud, kedermawanan. Tangan ini menjadi tempat kedermawanan. Tadi disampaikan oleh pengurus DKM, jazakumullah sanal jazak Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah menginfakkan untuk kegiatan masjid kita ini. Al-jud, ada kedermawanan, ada as-sakhi, kedermawanan. Maudhi'ul barakah, tempat memberikan keberkahan. Ziyadatul rahmah, tambahnya kasih sayang. Kenapa? Karena tangan ini daripada Allah ciptakan Nabi Adam min turabil Ka'bah, daripada tanah Ka'bah. Walamma kanat yadaul yusra min farisin sarat maudhi'at taharah wal istinja. Tangan kiri kita jadi tempat istinja dan tempat bersuci. Jika kanat kondisi sangat darurat, maka orang tidak akan bersuci dan tidak akan istinja dengan tangan kanannya. Dia akan menggunakan tangan kirinya. Kecuali karena darurat atau karena hal yang lainnya. Walamma kanat batnuhu minal khurasan sarat maudhi'al ju'. Ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam, perutnya dari tanah Khurasan, maka perut menjadi tempat terasalah lapar. Duh, lapar nih pala nih, nggak pernah bilang lapar tadi kepala. Semuanya kompak. Duh, perut aneh lapar. Perut maudhi'al ju'. Subhanallah, udah direncanakan semua prosesnya ini kita ini. Walamma kanat auratuhu min babilin sarat maudhi'asy syahwat wal ghul. Dan ketika Allah ciptakan auratnya dari negeri Babilonia, maka dia menjadi tempat syahwat dan membuat manusia lalai. Walamma kanat 'adhamuhu minal jabali sara maudhi'as salabah. Ketika Allah menciptakan tulang Nabi Adam dari tanah gunung,
maka dia menjadi tempat yang keras. Karena anggota tubuh kita yang paling keras dia adalah tulang. Karena min turabil jabal, dari tanah-tanah gunung. Tapi gunung yang keras sekalipun kalau Allah sudah berkehendak meletus juga. Merapi meletus, Gunung Agung di Bali juga meletus, Semeru meletus, Galunggung meletus. Kenapa? Karena semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrah sifat kuasanya. Walamma kana qalbuhu minal firdaus sara mawdi'al iman. Saat Allah menciptakan hati manusia, yaitu Nabi Allah Adam, daripada surga Firdaus, maka dia menjadi tempatnya iman. Tasdiqun bil qalbi, al iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu pertama membenarkan di dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, a'lamu wa a'taqidu biqalbi. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamul Munajat, a'lamu wa a'taqidu biqalbi, saya mengetahui dan meyakinkan biqalbi di dalam hatiku, wa ubayyinu li ghairi alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwa tidak ada yang wajib disembah dengan haknya sebenar-benarnya di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-qalb maudhi'al iman, hati ini tempatnya iman. Setelah iman di hati ini meyakinkan, wa amalun bil wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisannya, wa amalun bil arkan, maka dia melaksanakan dengan anggota tubuh kita untuk melakukan amal-amalan yang saleh. Maudhi'al qalbi maudhi'al iman fi qalbihi min turabil firdaus, daripada tanah firdaus. Walamma kana asnanuhu min at-ta'ib sara maudhi'asy syahadah wat tadarru wad du'a ila Allah ta'ala. Jika Allah menjadikan giginya daripada negeri Taif ini, maka ini menjadi tempat syahadah, tempat persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat doa dan munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tadarru, tempat dia merendahkan hatinya. Lisan ini akan menentukan kesombongan seseorang, juga akan menentukan ketawaduan tadarruknya seseorang. Bagaimana misalkan seorang penguasa akan nampak kesombongannya dengan lisannya, bagaimana seorang yang diberikan kekayaan akan nampak kesombongannya dengan lisan yang dia keluarkan, dan bagaimana orang yang tawadu akan nampak keluar juga ketawaduan dan tadarruknya dengan lisannya. Jadi subhanallah, memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah merencanakan penciptaan manusia yang bernama Nabi Allah Adam ini dengan tanah-tanah pilihannya, karena Allah akan menjadikan khalifah yang menjadi pengelola, pengatur, pemelihara alam jagat raya ini. Namun ketika itu tidak terjadi atas diri manusia yang diberikan amanah, maka sungguhnya dia sudah menyalahi kodratnya sebagai khalifah di muka bumi ini. InsyaAllah nanti tahun berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan bagaimana Allah ciptakan dari anggota tubuh manusia, dari muka ini, dari badan kita ini sampai ke bawah ada lubang, ya, ada 9 lubang. Bagaimana Allah menciptakan panca indera Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa kita tahu itu panca indera? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala merencanakan penciptaan Adam
di mana mata berfungsi sebagai penglihatan, telinga berfungsi sebagai pendengaran, hidung berfungsi sebagai penciuman, tangan kita berfungsi, kulit kita berfungsi sebagai alat peraba, dan berapa lubang yang Allah ciptakan pada diri manusia. Ada yang di muka kita, ada yang di bawah di badan kita. Ini semuanya akan kita dapat dalam kitab Daqat Akhbar fi Ahwalin Nari wal Jannah ini. Semoga sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan berkah panjang umur, sehat walafiat, sehingga kitabnya memang tipis, ya, kitabnya tipis, 44 halaman. Kalau kita baca, jadi kita paham. Jadi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai tempat tafakkur wa tadabbur. Manusia tempat bertafakkur, tempat bertadabbur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuhal arifin as-salihin, futuhnya kepada kita, futuhnya orang-orang yang arif, wasalin, futuhnya orang-orang yang saleh, dan diberikan pada kita terus hidayah dan istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu a'lam bissawab. Thumma qala falamma balagha ila udhunai, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani أدفت يا جيرة العالمين، يا أهين الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك. ورنت العالمين، يا أهين الجود والكرم، ربي فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاتهم من الفتن، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والدرج، أدفت يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا،
وزرنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا ذريتنا وتلامذنا وجماعتنا من الصالحين واجعلنا وإياهم من المحسنين واجعلنا وإياهم من المصلحين واجعلنا وإياهم من المستغفرين واجعلنا وإياهم من المتواضعين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين واجعلنا وإياهم من عبادك المتقين واجعلنا وإياهم من أهل جنة النعيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوصيكم ونفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته